yusholluna 'alan nabi. Inna wa sa'atamna Allah malaikatahu lan biro-biro malaikate Allah yusholluna padha nambahi rahmat atau padha donga selawat sapa malaikat 'alan nabi ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi misalnya Nabi garwane akeh dalam konteks kampung tadi yang benar yang garwane akeh apa sithik? Yang akeh. Ya setidaknya kita sehingga dengan tidak janggal pada Nabi maca selawat itu lepas mergo yo ngrasa sayang tenan benar. Bahwa semuanya adalah pilihan terbaik, logika terbaik, siasat terbaik. Tapi nak kira paham kaya logika kula kan anane iskal napa? Anane napa? Iskal. Sesuk wong wedok ra maca selawat sayang Nabi ku bojone akeh gak kuwe banget kasus ya ayyuhalladzina amanu wa wong sing iman sol maca selawat sira kabeh ali ngatasi Nabi wasallimu lan maca salam sira kabeh ala Nabi tasliman kelawan maca salam kulo tegese ngucap sira kabeh Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim salim minimale Allahumma wa sholli wa aturi ma bi rahmatil panjenengan ala Muhammad ing atase Muhammad wa sallim lan kula salam panjenengan utawa maringi salam. Niki mumpung Muharram kula jajahi masalah sholawat. Kalau umumnya kiai atau umumnya ulama atau umumnya siapa saja orang baca sholawat itu kan karena fadilahnya sholawat. Tentu fadilahnya sholawat itu luar biasa ya. Siapa yang baca sholawat ke Rasulullah 1, maka Allah membalasnya memberi dia sholawat berapa? 10 ya. Banyaklah tentang fadilah sholawat. Oke itu fadilah yang ada di beberapa hadis. Tapi sebetulnya ada filosofi teologis ya. Filosofi akidah yang kita tidak bisa mengaplikan itu. Dan itu luar biasa. Saya pernah matur ini pas acara hallnya Ki Hamid Pasuruan abahnya, bulan yang disuruh ngisi saya, karena penambah dalam sarah kitab Ihya, namanya kitab Hafuz Sadat Al-Muttaqin. Sekarang sama tak, Nabi itu diutus setelah Nabi siapa? Tidak jawab saja. Isa itu dituhankan apa enggak? Dituhankan. Karena umatnya over mencintai sampai dianggap Tuhan. Lalu oleh orang Yahudi, Isa itu dianggap problem apa Tuhan? Problem sampai dianggap anak jadah sampai orang Yahudi niat membunuh. Jadi yang Nasrani berlebihan mendewakan Isa sampai dianggap anak Tuhan, sehingga Yahudi sangat membenci Isa karena dianggap anak zina. Rasulullah jadi nabi itu setelah Nabi siapa? Isa. Tentu kata Rasulullah zaman sugeng latutruni kama atrotin nasor. Kamu jangan berlebihan memuja saya kayak berlebihannya orang. Tapi kamu juga jangan melecehkan saya kayak yang dilakukan orang Yahudi melecehkan Nabi Isa. Apa pilihannya? Ini kata kitab Etsaf loh, tidak kata saya. Sarahnya Ihya yang dikarang oleh Sayyid Murtada Az-Zalbidi. Itu guru-gurunya kita. Sanad saya ke beliau itu sekitar 6. Misalnya saya, Mbah Mun, Mbah Zubair, Kifaki Mas Kumambang, Mbah Mahfud, Mbah Abdullah, Mbah Abdul Manan, Sayyid Zabidi 8. Ya saya ulang lagi ya, saya misalnya saya, Mbah Mun, Mbah Zubair, Mbah Kifaki Mas Kumambang, Mbah Mahfud Termat, Ki Abdullah, Ki Abdul Manan, Ki Sayyid Zabidi. Jadi Sayyid Zabidi itu alim-alimnya orang Mesir, tapi beliau hidupnya di Mekah. Itu punya murid di antara santrinya itu orang Indonesia, orang Jawa, namanya Kiai siapa Abdul Manan. Kiai Abdul Manan ini yang nanti punya cucu namanya Mbah Mahfud Termas. Itu muridnya Sayyid Zabidi. Jadi kudunya orang Indonesia itu alim kabeh. Masuk orang Jogja, ke alim yo haram. Gurunya Mbah Zubair itu ada yang orang Jogja, namanya Syekh Muhammad Bakir Jogja. Jadi Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani yang terkenal itu muridnya orang Jogja. Syekh Yasin yang musnid dunia, ahli sanad dunia Yasin bin Isa Al-Fadani itu muridnya Syekh Bakir Nur Jogja. Tentu ya Jogja sendiri nanti muridnya orang Pantura.
Maksud sebagian yang muridnya buyut-buyut saya. Karena buyut saya juga termasuk sepuh. Buyut-buyut saya yang kudus itu termasuk sepuh. Itu cerita begini. Saya ulang lagi ya. Berarti Rasulullah itu diutus setelah siapa? Isa. Isa itu oleh Nasrani dilebihkan sampai jadi anak Tuhan atau Tuhan. Yahudi melecehkan Isa sampai niat bunuh karena anggapan apa? Kata Sayyid Zabidi ini, wa barakatus sholawat. Sholawat ini akan menjaga umat ini ila yaumil kiamah dan tidak akan salah memperlakukan nabinya. Saya ulang lagi ya. Sholawat ini akan menjaga hadir umatnya Rasulullah maksudnya. Dan ini akan menjaga tauhidnya ila yaumil kiamah. Bukti kalau kita senang Nabi adalah kita baca sholawat. Baca sholawat bukti senang apa bukti melecehkan? Senang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada yang langsung ala Muhammad. Nyual sayyidina, uang nganggur lah. Terus kedua, posisi Tuhan jelas. Mana Tuhan, mana Muhammad. Allahumma adalah pemberi. Dan Muhammad apapun hebatnya adalah penerima. Wong alim, saya ulang lagi ya. Dengan mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, artinya Allah itu zat pemberi. Saya mohon ya Allah, Engkau pemberi. Berilah sholawat Engkau kepada Muhammad. Allah pemberi, Muhammad penerima. Jelas siapa Tuhan, siapa Nabi. Artinya mungkin enggak umatnya Nabi ini menuhankan Muhammad? Enggak, barokahnya sholawat. Paham ya? Yo bukti takdim, yo bukti tauhid. Jadi saya jadi sholawat yo baru kayak takdim dengan Rasulullah. Bahwa begitu beratnya Rasulullah mendapat sholawat dari Allah. Yo bukti tauhid nak Muhammad apapun hebatnya, tidak akan yartaqi ila darajatir rububiyah. Dia tidak akan jadi Tuhan. Karena kita mengatakan ya Allah beri sholawat kepada Muhammad. Allah pemberi, Tuhan. Muhammad apapun hebatnya Rasulullah tetap yang di. Kau tahu untuk ijazah sholawat ini? Nah, iya, nggak tahu ngaji. Kena mau sholawat monokondang langsung wali. Saya amatiran sidik-sidik soal wali sama oma. Ya mesti wali. Berbeda anak wedok ya wali. Mulai kok ora ikhlas. Itu hebatnya ulama. Makanya saya itu nggak bisa tidak ikut ulama. Ulama itu beda cara pandang, malah geger berkau Nabi Sayyidina. Itu gak tradisi ulama. Debat itu gak tradisi ulama. Jadi umat ini akan dijaga terus oleh sholawat. Yaitu karena tadi bukti kalau kita takdim baca sholawat. Bukti kalau kita proporsional siapa Tuhan, siapa Muhammad. Jelas kan? Allahumma ya Allah berilah sama, berilah sholawatmu kepada Muhammad. Mungkin enggak umat ini mendudukan Muhammad sama dengan Allah? Mungkin enggak? Dengan sehlot seperti itu, redaksi seperti itu kan jelas siapa Tuhan, siapa Muhammad. Makanya kata Sayyid Zabidi, wa Rasulullah wa injalla qadru tetap muhtajun ila rahmati. Apapun hebatnya derajatnya seorang Muhammad Rasulullah, tetap dia butuh pada rahmatnya Allah. Sekarang Sayyid putune Nabi, tapi beliau orang alim cara pandang seperti. Jika agama ini aman, tidak akan mengalami gaya Nasrani, juga tidak akan mengalami gaya Yahudi. Ya. Makanya di sini terus ulama-ulama menghentikan masyhur itu digoda. Dakmat da'atun nasorofi nabi miwakum bimasi tamat hanfi wa tagini. Dak ninggal nosiro ma yang perkara iddaat kan nyongko-nyongko yang masofan nasoro. Gak apa-apa kamu ngelem Nabi berlebihan, tapi tinggalkan tradisi yang dilakukan orang Nasrani yang ketika memuji Nabi seakan-akan Nabi itu dan Islam tidak akan mengalami itu.
barokai sholawat ning Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata saya jadi itu luar biasa. Jadi sholawat ini bukan sekedar bukti mahabbah kita pada Rasulullah, tapi sholawat adalah penjaga tahu. Paham ya? Seniki ijazah kula mumpung iki tesih Muharram kula suwun ada bedanya semangat apa? Muharram. Saya tuh baca kitab itu sampai nangis. Wah, alimi. Dan saya yakin itu memang sirron min asroril ulama. Itu tidak apa? Ya beliau tahu itu karena ulama itu nur betul. Dan kita dekat sekali sama yang ngarang Itfaq. Yang ngarang Itfaq itu wafat itu sekitar 1300, pas 1300. Berarti kalau sekarang baru 140. Sekarang berapa? 1440. Berarti sekitar berapa? Kalau 1300 baru 140. Benar kan kalau saya misalnya saya Mbak Mun Zubair pernah ngaji di Fakih Pak Mahfud, Pak Dua, Bang Manan, saya jadi baru 8 itu kalau orang rata-rata ngaji itu umur 25, gurunya umur 50. Berarti selisihnya kan ya 8 dibagi berapa? Ya kan berarti 50 tahun kan? Dan ya misalnya rata-rata murid ngaji nyantri itu kan 20 selawe, gurunya umur second. Berarti kalau 8 orang ya benar sekitar berapa? 400 tahun. Apa? 144. Ya jadi sama ngitung sana tuh gitu caranya ya kan sekarang baru 140. Padahal saat kita sampai beliau berapa? 8. Nah iya logikanya tadi per 100 tahun itu kan sudah ada yang ngaji kan murid sudah kadung umur 20, 25. Karena murid alim ini kan ketemunya setelah sama-sama alim. Biasanya adat di Jawa kan alim di Indonesia, terus ke Mekah itu sudah apa? Alim, terus ngajinya itu ngaji caranya ngarang, orang kok santri saya ijek dulu langsung orang Arab. Jadi ini ya Arab kayak super taksi, misalnya mau antum, tak mantum. Wah itu kalau di tradisi keluarga sarang, keluarga saya masalah nggak boleh. Harus alim di Jawa baru mondok ke Mekah. Alim yang Jawa semua orang Mekah ketemu Arab supir gang, wong Bengali, wong Timur, yasar. Berdor bis dari apa? Yasar mana kiri. Jadi bahasa Arab itu pada non bahasa Jawa. Ada wong Arab, darah wong Toyo. Wong Jawa kita pakai wong Arab. Man anta itu sopo. Oh, unta. Pasti kok ana unta liwat. Terus takoki wong unta basare apa? Oh, unta. Mergo nek takoki man, wong Arab iku unta. Takok wong Jawa man anta. Jabe oh niku jenenge unta. Terus menane derene apa? Oh. Apa iman anta malah nyimpul lagi sembrono. Ya jadi jelas ya. Jadi insya Allah umat ini tidak akan mengalami apa yang dialami orang Nasrani dan orang Yahudi. Ya Rasulullah lahir itu seharusnya periode ini Nabi Sinten. Di mana sing berlebihan nganggap Tuhan, sing gedeng sampai niat membunuh. Nah, ini dijaga oleh sholawat. Itu tadi Dawi Sayyiditi wa Rasulullah wa injalla qadru tetap ila annahu muhtajun ila rahmati. Apapun ibadah Rasulullah tetap butuh rahmat. Bukan apa-apa. Artinya kalau kita mengatakan ya Allah berilah sholawat ke Rasulullah Muhammad, tentu itu bukti mahabbah dan bukti siapa Allah, yaitu pemberi. Apapun hebatnya Nabi diberi. Jadi jelas Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu
wa rasuluh. Apapun hebatnya tetap abduhu wa rasuluh. Ini tadi